Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sobat Semesta Menghijau dan Sobat Pelatihan, berjumpa kembali dengan saya Abi Zainal Abidin. Ini kali kedua Mas Azim, kita ngobrol lagi ya. Ya Pak, lanjut. Lanjut kita membahas terkait dengan Kortek. Sobat Semesta Menghijau dan Sobat Pelatihan, kemarin kita sudah banyak mendiskusikan terkait dengan Kortek untuk unit kerja maupun untuk personal sebagai ASN. Nah, kita coba mendekati bagaimana di lingkup unit kerja kita sebagai wilayah layanan di Kementerian Kehutanan, kita mencoba membayangkan bahwa kelompok tani hutan yang selama ini berinteraksi dengan kita saat ini sempat semangat membangun usaha gitu Mas Azim ya, membangun usaha hasil hutan bukan kayu, kemudian tiba-tiba dihadapkan pada sistem digital dengan Kortek, kemudian kewajiban-kewajiban harus memiliki NPWP, permasalahan seperti itu mungkin akan muncul nanti saat mereka mengelola usaha. Tapi nanti sebelum ke situ kita coba ini mungkin mendetailkan Kortek kemarin ya, dampak-dampaknya. Tentunya kalau aplikasi ini kan dampaknya luar biasa juga Mas Azim ya. Betul Pak, betul banget. Ya serba interkoneksi. Serba interkoneksi ya. Nah, mungkin kita perlu mendiskusikan juga bagaimana dampak-dampak kalau misalkan sistem aplikasi terhubung antar satu dengan yang lain, kemudian tersimpan dalam HP kita, terus kemudian tiba-tiba ada modus-modus ya. Kayaknya ada modus-modus juga nih Mas ya. Iya, lagi cukup marak juga Pak mungkin Lagi akhir-akhir cukup ini marak karena ya. lagi masa-masa pelaporan individu sama badan. Karena itu dibutuhkan ya, akhirnya orang berusaha untuk mencari dan tiba-tiba ada informasi yang itu sumbernya tidak diketahui, akhirnya ya main klik aja gitu ya. Mungkin Mas Azim bisa cerita ini kasus-kasus terkait dengan Kortek yang kemudian saat ini pas pembayaran pajak kemudian ada modus-modus yang memang ada oknum-oknum yang memanfaatkan ini. Mungkin bisa cerita Mas Azim. Iya, terima kasih Pak atas waktunya, dikasih kesempatan lagi untuk mengisi podcast ini. Kembali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Saya tadi udah dikenalkan, memang saat ini masih jadi praktisi Kortek ya di instansi pemerintah. Kemudian ada juga laporan Pak, memang dari teman pegawai kita salah satunya di kantor ini, di pekan lalu ada WhatsApp masuk. Logonya memang DJP, Direktorat Jenderal Pajak, tapi nomornya nomor HP biasa, Oh, nomor HP biasa ya. 0812, 085 sekian, itu udah otomatis bukan dari DJP. Udah kemungkinan besar bukan dari DJP. Jadi patut berhati-hati, jangan langsung mengikuti arahannya, apalagi misalkan diarahkan untuk walaupun dengan alasan dia pembaharuan NIK, pemadanan NIK atau mungkin semacam dia kayak pemberitahuan untuk misalkan ini kamu ada kurang bayar misalkan gitu. Sedangkan kalau misalnya DJP itu sudah memberitahukan ya press release resmi baik di X Twitter itu maupun di Instagram hanya saluran-saluran resmi saja seperti @pajak.go.id kalau dari email. Rata-rata sih by email Pak, kalau misalkan ada keperluan sesuatu dia tidak hubungin langsung melalui WhatsApp. Nah ini Mas Azim, tadi kan ada modus-modus yang kemudian melalui WhatsApp itu ya, artinya itu sebenarnya bisa kita deteksi ya kalau misalkan oh ini sebenarnya bukan resmi nih gitu ya, WhatsApp yang memang ya penipuan itu. Iya, itu udah kemungkinan besar scam atau phishing ya Pak. Karena juga ini kemarin juga ada teman kantor yang tetangga itu di daerah Rumpin, karena dia kayak semacam dapat PDF gitu, kayak semacam bukti potong. Itu maaf, saya potong dulu. Itu ASN atau? Oh ini bukan, kayaknya sih masyarakat ini. Oh masyarakat ya. Ngakunya sih uang raib 46 juta karena nomor HP-nya itu terkoneksi dengan m-banking dan dia diarahkan ke dalam suatu link. Nah itu biasanya linknya itu sebenarnya kalau kita teliti lebih jelas mungkin bukan pajak.go.id, ada kemungkinan mungkin pajak tapi mungkin .com gitu. Itu udah jelas itu salah, itu website resmi.
Ya, kan website yang tidak resmi maksudnya. mungkin ini juga ya, masyarakat itu menganggap bahwa ini penting ya bagi dia ya. Iya, apalagi mungkin, aduh, saya mungkin nggak pernah lapor pajak, nggak pernah bayar pajak, tiba-tiba dapat ini, oh kayaknya mungkin teguran nih, mungkin kita harus ikuti arahannya. Nah, itu harus hati-hati kalau misalkan diarahkan ke link yang tidak jelas. Nah, Mas Azim, untuk tadi ya, kalau misalnya itu kan untuk teman-teman yang pengusaha ya. Nah, untuk kasus-kasus yang kena ke teman-teman ASN atau mungkin baru berusaha modus untuk penipuan, gimana itu ceritanya itu? Yang teman-teman yang ASN dapat WhatsApp itu sempat dapat ini juga Mas Azim, dapat informasi. Iya, karena kemarin ada yang nanya, "Mas, ini mau diapain ini WA-nya?" Saya bilang abaikan saja, Pak, karena gitu itu ya? pakai nomor HP biasa udah otomatis bukan dari orang pajak resmi gitu. Jadi bisa dipastikan kalau informasi ini melalui WhatsApp, berarti itu bukan dari Bukan dari resminya bukan DJP. dari resminya DJP ya. Iya, lebih baik sih diblokir dan dilaporkan karena supaya akun dia itu kesuspend di WhatsApp. Gitu. Nah ini Mas Azim, artinya tadi sudah ada kasus yang alhamdulillah bisa dicegah lah ya sebelum ini. Nah tadi ada juga kasus artinya pengusaha yang sampai kehilangan 46 juta ya. Iya. Lumayan ya. Iya, itu mungkin biasa sih kalau boleh menduga-duga ya, mungkin boleh menduga-duga namanya seperti kayak generasi yang 70-60 ke atas lah ya, biasanya yang gampang mudah buat khawatir, takut, terus diklik link, nah itu bahaya sebetulnya. Termasuk juga itu ya, dulu pernah kita kan dapat link dari bank gitu ya, kalau tidak Anda akan dikenakan sekian gitu kan itu. Nah mungkin ini Mas, sebelum nanti kita bahas bagaimana Kortek ini implementasinya ke teman-teman KTH, ada nggak sih tips-tips untuk ini Mas, kalau misalkan tadi kalau sudah sempat ngeklik APK itu ada antisipasi dari kita nggak, misalkan gimana nih cara, kan HP kita sudah dikendalikan jarak jauh ya. Iya, itu kalau misalkan Bapak klik link sembarangan, nginput username dan password, terus kemudian atau juga Bapak download APK yang dia kasih, itu lebih baik jangan diunduh, jangan jangan diinstal. Kalau misalkan pernah ada kan ya di kantor kita yang sempat nginstal, dan itu kalau bisa langsung dimatiin, reset pabrik. Jadi cukup dimatiin segera di reset pabrik, terus putus koneksi internet, selesai. Oh selesai ya, artinya nanti waktu diaktifin lagi sebenarnya itu jangka waktunya berapa Mas, kita bisa mengaktifkan HP lagi? Kalau misalkan untuk reset pabrik ya sebetulnya ya mungkin bisa 1 jam ya. Sebenarnya risetnya setengah jam, tapi nanti pas mau hidupkan lagi kan mungkin bisa setengah jam begitu lagi. sadar bahwa ini sudah dikendalikan, bukan kita yang mengendalikan, segera dimatiin diputus koneksi internet. Terus kalau cara gampangnya sudah langsung di-uninstall aja tadi aplikasi yang aneh tadi. Ya, Sobat Semesta Menghijau dan Sobat Pelatihan, ini pengalaman menarik dan tips yang menarik ini bagaimana kalau kita sudah terlanjur mengeklik aplikasi-aplikasi ya, APK gitu ya. APK via WhatsApp. APK via WhatsApp yang kemudian kita nggak sadar ya, maupun sadar ya, kan kadang sadar juga dikira itu membantu atau itu dapat informasi yang tepat, ternyata itu disalahgunakan. Nah makasih Mas Azim, ini informasi yang luar biasa. Tentunya teman-teman ASN juga perlu waspada ya, karena ini memang Kortek ini kan memang ya, apalagi kemarin ya pas pajak tanggal 31 1 Maret dan 30 April. Nah itu ya batas pembayaran pajak. Nah kita masuk ke ini Mas Azim, kaitan dengan kelompok tani nih. Nah sebenarnya kalau dari sisi kelompok tani nih, kelompok tani ini kan dia selain tadi kemarin kita juga sudah sempat singgung bahwa kelompok tani itu memiliki kapasitas dalam dia mengelola kawasan, itu ada kelola kelembagaan itu kait dan organisasinya, terus kemudian kelola kawasan, cara kawasannya, kemudian kelola usaha. Nah ini kaitan dengan Kortek atau pajak ini terhadap kelompok tani sendiri, gimana pandangan Mas Azim? Ini kalau boleh berpandangan sebetulnya bukan di pengetahuan utama saya ya, mungkin dia anggapannya kayak semacam perusahaan tapi masih skala kecil. Kalau gitu. Misalkan sudah disebutkan bahwa KTH itu berbadan hukum ya, anggaplah seperti koperasi lah ya. Kan koperasi juga berbadan hukum, kemudian juga disetarakan seperti CV gitu dan seterusnya. Dan otomatis kalau untuk terkait kewajiban perpajakan
selagi dia tidak mendaftarkan PKP, dia hanya kewajibannya lapor SPT badan tahunan. Ini sebelum lanjut nih PKP biar nanti Oh ya siap. kalau PKP Mas Azim tahu, mungkin Iya. kita tahu tapi pemirsa mungkin perlu dijelaskan PKP itu apa? Iya, kalau boleh sedikit disampaikan yang sepengetahuan saya, PKP itu pengusaha kena pajak. Jadi semua NPWP baik pribadi maupun badan yang kalau misalkan ada pribadi tapi dia usaha gitu Pak, Ada penghasilan lah. ada penghasilan, terus kalau misalkan syarat memang PKP itu kan biasanya minimal 4,8 miliar 4,8 omset miliar atau pendapatan bruto dalam setahun. dalam setahun ya Iya. hitungannya. Kalau misalkan dia masih di bawah nggak wajib PKP. Gitu. Nah, artinya kalau koperasi dia belum sampai ke tadi 4,8 miliar berarti non PKP ya? Iya, rata-rata non PKP, tapi juga sekarang orang DJP itu mengarahkan beberapa PT, CV atau mungkin koperasi itu untuk PKP, apalagi misalkan ya untuk badan tersebut, kalau saya sebut badan mungkin bisa berlaku koperasi, Iya, KTH juga ya, CV dan PT, dia misalkan ada keperluan tender, ikut tender, barangkali kan. Iya. Biasanya sih kan memang PT CV ya, barangkali Iya. dia mau ikut tender, itu dia kan biasanya syaratnya PKP Pak, gitu. Jadi kadang walaupun dia omsetnya masih di bawah 4,8, mau nggak mau dia daftar PKP. Mau nggak ya? Itu kalau untuk akses anggaran ya artinya. Iya. Kalau hanya untuk tadi menjalankan unit usahanya, itu kenanya apa Mas kewajibannya? Iya tadi tahunan aja Pak. Oh tahunan aja. Tahunan. Kalau untuk KTH ya Pak, mungkin kalau kita setarakan dengan koperasi. Kalau untuk beberapa tahun lalu itu masih bisa pakai PP 18 tahun 2022 ya. Itu kalau nggak salah itu dikasih relaksasi pakai tarif final. Berapa persen Mas? Nah 0,5% tapi dari omset. Mau untung ataupun rugi tetap 0,5% dikali omset. Omset itu termasuk omset yang tidak bergerak juga atau dia hanya yang uang yang bergerak? Omset itu kan kurang lebih pendapatan atau bruto ya? Kotor ya, sebelum dikurang beban-beban. Jadi misalkan Bapak hari ini penjualannya 1 juta dikali 12 misalkan sejuta terus 12 juta. Berarti 12 juta kali 0,5%. Ya, itu selama 1 tahun ya? Itu kalau misalkan yang masih berlaku PP 18 tahun 2022 itu untuk koperasi dia hanya dapat fasilitas 4 tahun ya. Memang berakhirnya tuh kemarin Pak sekitar 2024 ya kalau nggak salah PP. Nah, terus setelah 4 tahun itu? Nah itu dia. Pengenaannya apa? Setahu saya udah pakai tarif umum Pak. Tarif umum tuh yang tadi saya bilang kalau sebetulnya kan tarif umum itu 22% ya. PPh badan. 22%. Tapi kalau dia omsetnya di bawah 4,8 M itu dikali 50% atau setengahnya dari 22% berarti 11%. 11%. Iya, tapi itu kalau PPh badan tuh enaknya masih berdasarkan laba atau rugi usaha, bukan dari omset. Jadi kalau misalkan emang rugi ya dikali 11% ya 0. Misalkan gitu ya, atau masih BP lah kalau bahasa. Kalau rugi kan artinya masih di bawah. Iya, kalau rugi apalagi masih biasanya dapat kompensasi kerugian fiskal gitu Pak, 5 tahun kurang lebih. Nah ini Mas Azim, kan kita tadi sudah jauh banget ya bicara tentang kewajiban-kewajiban badan. Nah sementara sendiri kadang kita temukan bahwa kelompok tani itu baik badan usahanya maupun mungkin anggota kelompok taninya belum punya NPWP tuh. Nah itu seperti itu gimana tuh? Apakah memang misalkan nanti kelompok tani itu tadi dalam bentuk koperasi itu semua anggotanya memiliki NPWP atau cukup koperasinya saja? Mungkin izin menjawab yang terkait NPWP ya Pak ya. Per 1 Januari 2025 setahu saya itu semuanya kan sudah pemadanan NIK. Ya. Jadi setiap warga negara yang punya NIK otomatis itu jadi NPWP. Jadi tidak perlu lagi mendaftarkan diri untuk punya NPWP. Karena sekarang sudah satu data jadi NIK. Kalau misalkan dia pengen ngecek saya ini NIK-nya udah terdaftar belum ya di Kortex atau di perpajakan, silakan mungkin bisa daftar Kortex ya. Di ketika menu Kortex itu kan ada klik daftar gitu ya. Kalau misalkan bisa langsung aktivasi dia punya NPWP di tahun 2024 tinggal aktivasi aja Pak dari akun DJP online. Dia nanti langsung connect sama email ataupun nomor HP gitu. Itu prinsipnya kalau sudah punya usaha ya.
Kalau belum punya usaha ya belum sibuk-sibuk gitu ya. Tapi kalau dalam bentuk badan Mas, kalau koperasi gitu atau tadi usaha dagang CV gitu tetap kewajiban ya. Iya, selagi dia misalkan nggak mendaftarkan diri sebagai PKP atau pengusaha kena pajak, dia hanya lapor SPT tahunan aja, Pak. Dan maksimal tuh 30 April di tahun berikutnya. Tapi tetap harus mendaftar untuk NPWP-nya. NPWP Iya, badannya. mungkin aktivasi Cortex ya, supaya dia ngecek dia statusnya aktif atau enggak nick-nya dia. Kalau Oh, untuk yang nick-nya. pribadi, kalau untuk pribadi. Kalau Kalau untuk yang KTH, mesti dicek apakah dia wajib pajak aktif atau non efektif kalau nggak salah gitu. Ini ya teman-teman ya yang sudah punya usaha nih. Iya, jadi memang ada yang WP aktif gitu, ada juga yang non efektif tuh biasanya yang dinonaktifin gitu, Pak. Bisa kita nonaktifin kalau misalkan emang maaf mungkin bangkrut gitu, daripada nanti punya kewajiban perpajakan lapor pajak tahunan. Kalau udah badan itu kan setara denda 1 juta, Pak. Telat lapor di atas tanggal 30 April tuh udah telat 1 juta. Meskipun penghasilannya belum sampai ke situ. Mungkin bisa jadi rugi gitu, tapi kena denda gitu. Nah, itu agak sulit untuk mengajukan banding atau keberatan ya. Oh gitu ya. Oh sampai itu sampai bisa dikejar nggak? Udah pengalaman kok Pak, koperasi kantor kita. Oh iya. Jadi telat lapornya 2 tahun loh Pak. Telat lapornya 2 Dan tahun. misalnya telat lapornya tuh kalau nggak salah tahun 1920 gitu. Tapi baru terbit STP atau surat tagihan 2 tahun pajak kemudian. oleh kantor pajaknya itu 2 tahun kemudian. Nah ini sebenarnya bukan lalai karena memang Tetap aja lalai Pak bagi orang pajak. Tetap lalai. Dianggapnya lalai ya. Lalai karena patokannya AR pajak itu akun representatif pajak itu dia ya udah PMK. Kalau sebagai pengurus karena fokusnya belum ke pajak. Iya, itu dia makanya harus jeli, dan makanya mungkin kalau emang belum tahu atau masih ngawang-ngawang rada takut salah langkah gitu, mungkin bisa hubungin orang-orang yang ngerti pajak lah. Nah ini Mas, tadi kan kita sudah artinya kelompok tani pun yang sudah mengelola usaha, sudah mendapatkan penghasilan ya. Syukur-syukur ya, mudah-mudahan kelompok tani teman-teman ini sudah sampai ke omset 4,8 miliar ya. Amin. Amin. Ada soalnya kemarin waktu kita pelatihan kaitan dengan KTH responsif gender, dan kebetulan itu kan semua kelompok tani baik laki-laki maupun perempuan kita coba kita korek-korek gitu ya. Tadi dari 3 kelola tadi, kelembagaan, kemudian kawasan, usaha itu mereka saya sempat tanya gimana dengan KTH ini diberi kewenangan untuk mengelola kawasan. Katanya alhamdulillah Pak, katanya kita ini di Lampung di beberapa tempat juga di Bangka Belitung itu sampai kita ini ada OKB baru Pak, katanya orang kaya baru. Artinya berarti ya sebenarnya unit usahanya itu berjalan gitu ya. Tapi tadi kaitan dengan pajak ini yang penting perlu kita edukasi. Nah Mas Azim, untuk edukasi nih ke teman-teman KTH nih. Tadi kalau urgensinya kan mereka mungkin tadi sudah banyak dibahas. Nah sebenarnya edukasi yang paling mudah untuk kita sampaikan nih, ini kan kalau nyimak di podcast ini kan secara implementasinya agak susah ya. Kira-kira perlu apa yang perlu kita sampaikan, bentuk BIMTEK atau apa gitu ke teman-teman kelompok tani? Ya ke teman-teman KTH mungkin bisa diberikan sosialisasi sederhana ya gitu terkait kewajiban perpajakannya, misalkan dia sudah berbadan hukum KTH gitu. Terus kemudian juga bagi KTH mungkin yang kurang mengerti tentang aplikasi gitu Pak, itu bisa langsung datang ke kantor pajak Pratama terkait apa sih kewajiban saya saja, apa saja, terus nanti apa yang harus dipersiapkan kalau nanti sudah dapat omset misalkan gitu ya. Terus apakah nanti saya pakai pembukuan atau tidak, itu silakan bisa langsung datang ke KPP. Atau mungkin yang ada yang mengerti di KTH itu mungkin ada yang anak muda, terus juga bisa buka korteksnya akun KTH ya. Itu sekarang sudah bisa kita Pak meminta layanan edukasi. Ada menu di korteks itu layanan edukasi. Jadi kayak kita buat janji temu dengan orang KPP. Misalkan KTH kan mungkin 5-10 orang atau lebih gitu kan. Kita udah buat janji temu, misalkan udah ketemu tuh pengajuan di aplikasi Cortex, misalnya udah langsung dapat tanggal dan jam, nanti datang Pak rame-rame boleh. Gitu. Penyuluh pajak ya? Iya, langsung nanti ketemu sama penyuluh pajaknya di dia NPWP-nya tuh terdaftar di KPP mana gitu. Itu kalau diundang bisa nggak? Domisili. Kalau diundang bisa nggak?
Kalau diundang sih saya belum pernah dengar ya Pak, tapi mungkin langsung saja koordinasi sama penyuluh pajak Iya, di iya. KPP masing-masing gitu. Saya tuh sempat terpikir gini Mas Hasim, maksudnya kita ini kan sudah mendiskusikan Kortek ini kemarin unit kerja sama personal kita ASN ya. Nah ini sekarang kita ke KTH. Saya kemarin sempat kepikiran tuh kalau apa namanya bisa nggak sih kita misalkan memberi BIMTEK tuh. Misalkan kita Mas Hasim kira-kira ini nggak misalkan ini syarat-syarat nih sebenarnya apa yang Bapak miliki apa saja misalkan kasus per kasus, bukan kasus per kasus maksudnya sumber daya KTH A misalkan. Apa syarat minimal yang harus dimiliki atau dokumen yang harus dipunyai gitu saat dia harus berinteraksi dengan Kortek gitu, Mas? Kalau menurut hemat saya Pak ya, sebenarnya fokusnya lebih baik sih ke usahanya itu berjalan dulu kalau misalnya gitu ya. Iya. Kalau untuk itu kan lapornya setahun sekali ya, hanya kewajiban tahunan. Sebetulnya kalau misalkan dia apa namanya, sudah punya usaha, sudah menghasilkan nilai transaksi itu, kalau bisa terus di scale up gitu Pak, maksudnya ditingkatkan gitu. Kalau misalkan emang bentuknya komoditas, itu kan bisa bisa diekspor kan barangkali Ya kata sudah, Bapak kemarin sampai ada yang diekspor gitu. ada yang sudah Kalau perlu ekspor. sampai buatkan websitenya segala gitu kan supaya dia itu apa namanya makin global lah gitu Nah, pasarnya. sebenarnya ada resikonya nggak sih Mas? Kalau misalkan tadi ya ada kelompok tani yang memang usahanya sudah maju, ya dia sudah maju, kemudian sudah menghasilkan dan cukup lumayan. Tadi kalau dibilang teman-teman kemarin ada orang kaya baru Pak di sini banyak. Nah kira-kira ada resikonya nggak misalkan dia ya usahanya terus jalan, tapi sebagai warga negara dia tadi berbadan hukum, kemudian kewajiban-kewajiban terkait pajak itu belum ditunaikan itu kira-kira ada resikonya nggak ini? Iya, paling tadi Pak, kalau misalkan dia abai dalam setahun lebih gitu, dia tidak lapor pajak SPT badan, telat ataupun tidak lapor, yaitu kena denda tetap 1 juta Nah itu dalam kan 1 tahun pajak. itu kalau sudah terdaftar, artinya kalau Iya, belum terdaftar? kalau dia sudah NPWP-nya aktif, NPWP KTH-nya aktif. Nah. Tapi kalau belum ya mungkin tidak akan kena surat tagihan pajak itu. Oh nggak kena surat tagihan. Wah ini ya jadi modus nih, nanti Iya. nggak perlu lapor gitu? Sebaiknya sih lapor Pak, apalagi misalkan dia sudah punya omset gitu kan, misalnya udah lebih dari 100 juta, terus kemudian dia juga udah mengelolanya, ada orang keuangannya yang mencatat baik keluar masuknya Iya, gitu. iya. Sebaiknya kan itu dicatat, jadi nanti mau rugi atau untung dilapor saja gitu. Nah ini Mas, tadi artinya kan kalau saran Mas Hazim lebih baik lapor untuk pengaktifan NPWP. Iya, Sebenarnya untungnya apa ini kalau dia lapor dengan tidak lapor? Yang tadi kalau lapor kalau nggak bayar kena resiko denda. iya, resiko Nah denda 1 keuntungannya juta. apa kalau bayar Kalau pajak rutin? keuntungan sebetulnya memang taat itu bisa dibilang taat pajak memang agak sedikit merepotkan, tapi akan memudahkan kita beberapa administrasi yang lain, misalnya untuk kelangsungan usaha ya. Ada mungkin kalau berhubungan dengan pemerintah, dia mau jual ke pemerintah, minimal dia tuh harus punya NPWP gitu kan, baik PKP atau non PKP. Ya. Apalagi udah berbadan hukum mau nggak mau kan pasti kita mungkin ya bendara-bendara pemerintahan. Ketika kita mau transaksi dengan dia, pengen beli sesuatu, dia mungkin punya barang apa, terus ingin dicairkan melalui mekanisme APBN, ya harus NPWP-nya aktif. Kalau nggak aktif, kita nggak akan bisa buat bukti potong penghasilan dia gitu. Nah itu kan kalau ini ya artinya kalau kita mengakses ya. Iya. Nah sekarang ini Mas Azim, kalau misalkan nih ya apa namanya tadi misalkan dia tidak membayar itu sampai dampaknya sampai ke pembekuan badan nggak? Iya, kalau sampai sejauh itu saya belum tahu ya Pak ya. Sementara untuk yang tidak lapor itu masih kena denda tadi. Mungkin kalau udah tidak ada apa, mungkin lebih dari 3 tahun kali ya kalau tidak pernah lapor pajak sedangkan NPWP diaktif, mungkin ada kemungkinan sih surat pemanggilan atau mungkin pemanggilan dulu baru terakhir pembekuan gitu. Pembekuan usaha ya. Pembukaan usaha ya. Ya memang tadi dilematis ya antara saya mau apa bayar pajak mengaktifkan atau tidak mengaktifkan. Tapi saran Mas Azim tadi bahwa ya kalau sudah mengelola unit usaha untuk kemudahan akses segala macam apa namanya pajak itu ditunaikan. Nah sekarang Mas Azim kaitan dengan apa namanya kira-kira tip apa sih tadi kan kita sudah ngobrol.
hal apa yang supaya masyarakat atau kelompok tani ini tidak merasa terbebani bahwa ketika dia mengaktifkan pajak, kemudian tadi kalau sudah aktif ternyata 1 bulan nggak ini nanti kena denda. Kira-kira stimulus apa yang supaya ini sebenarnya tidak membebani gitu? Gimana Mas Azim kalau ini? Iya, sebetulnya selagi dia non PKP, dia tidak punya kewajiban pajak secara tiap bulan ya, Pak, ya. Kalau dia sudah PKP itu kan dia harus lapor tiap bulan. Baik itu PPN, PPh 21 kalau ada gajinya. Bisa jadi kan orang KTH itu kan digaji ya. Ya, Gitu. ya Mungkin kalau anggaplah udah berjalan berbagi hasil. berbagi hasil Ya. gitu. Atau udah didapat penghasilan dari Ya. usahanya gitu kan. Nah, itu bisa lebih ribet memang kalau PKP, tapi dia selagi non PKP cuman 1 tahun aja kok lapor. 1 tahun ya? Selesai udah. Selesai ya? Kalau misalkan emang lapornya itu dia rugi, ya nihil, cukup lapor bahwa kita sudah lapor, kita punya usaha penghasilan sekian, bebannya mungkin sekian, jadinya kan rugi atau mungkin nol lah gitu pajaknya. Nggak perlu bayar setor ke negara. Tapi kalau misalkan memang dia punya omset, punya beban, terus nanti dicek-cek sampai ini laba ya, tinggal laba dikali 11%, gitu. Kalau misalkan untungnya masih sedikit pun juga Iya, tetap dikali 11%. Tinggal setor ke negara gampang sekarang, billing tuh udah serba di mana serba mudah ya. Billing di Kortek sudah lancar alhamdulillah, proses billing. Sudah lancar ya? Alhamdulillah sudah lancar, ya memang lebih baik di luar jam-jam kerja ya. Terus kemudian untuk bayarnya kalau sudah billing mau pakai pembayaran e-wallet sekarang bisa, pakai e-banking bisa. Bisa ya. Nah, ini Mas Azim tadi sudah banyak hal yang kita diskusikan. Nah, mungkin Mas Azim bisa menghimbau nih teman-teman KTH bagaimana dengan sudah zaman seperti ini sebagai warga negara, kemudian kita pajak gitu ya. Sebenarnya supaya mereka lebih siap untuk menghadapi hal seperti ini, gimana himbauan-himbauan kepada kelompok tani? Iya, tentu proaktif ya Pak. Proaktif ya? harus mencari tahu apa itu tentu kan yang namanya KTH itu kan juga lembaga profit ya Pak ya? Iya ya. Lembaga kalau profit. sudah usaha? Kalau usaha berarti lembaga profit bukan non profit kan? Nah berarti harus yang jelas gimana caranya KTH itu tetap berlangsung usahanya, tetap keberlanjutan gitu kan, supaya tadi tidak dibukukan atau usaha-usaha yang khawatir dianggap ilegal karena tidak lapor pajak sedangkan punya NPWP, ya memang sebaiknya kembali lagi tadi Pak, memenuhi kewajiban perpajakannya. Nah, Sobat Semesta Menghijau dan Sobat Pelatihan dan juga teman-teman kelompok tani hutan, tentunya ini sangat menarik ya, dan kami berharap tadi beberapa himbauan kemudian saran-saran dari Mas Azim sebagai praktisi pajak ya. Iya. Mungkin satu lagi tips kali ya Pak, tadi kan lebih ke banyak aduh beban semua nih, misalkan pajak gitu, ngeluarin uang, gimana cara cari cuannya gitu. Tentu kalau misalkan zaman sekarang apalagi produk KTH mungkin udah cukup terkenal ya, yang bagus-bagus, bahkan mungkin udah ada di e-commerce. Terus juga barangkali ada yang ingin masuk ke pemerintahan penjualannya ya, ada DigiPay 1 milik Kementerian Keuangan. Itu udah cukup memudahkan, misalkan punya rekanan-rekanan di pemerintahan terus mau menyuplai apa gitu kan. Itu ada DigiPay 1, ada juga yang udah milik LKPP, Inaprok, Indonesia Procurement. Iya, procurement. Iya, procurement milik LKPP ya. LKPP gitu. Bisa jual di sana, bisa cukup mungkin foto terus kasih harga gitu kan. Ya terus selebihnya masuk deskripsi ya. Iya, kasih deskripsi. Nah, ini itu menarik kan nih. Pemasaran ya bisa pemasaran. Jadi ini tadi banyak informasi dari Mas Azim. Nanti boleh kalau butuh informasi ya. Boleh nanti komen. Disertakan mungkin nomor HP nomor saya HP ya boleh. Nanti bisa dilayani dengan baik ya untuk kalau pertanyaan. Baik Mas Azim, saya rasa dua pekan, 2 episode ini kita bicara tentang Kortek ya, kewajiban pajak ya. Mungkin ada sesuatu yang kritikal bagi Mas Azim gitu ya selaku praktisi pajak gitu, mungkin ada namanya juga pelaku ini kan kadang kita tahu ya, mestinya tahu bagaimana sisi kanan kiri depan belakangnya gitu ya. Mungkin ada masukan-masukan atau kritikan-kritikan yang sifatnya bisa untuk bersama-sama ini kita sama-sama untuk kemudian tadi membangun ketaatan kita terhadap pajak atau maupun mengisi kekurangan-kekurangan itu.
Iya, mungkin saya di bagian keuangan kali Iya ya. ya. Terus sebenarnya juga mengikuti, apa namanya, berita-berita kebijakan gitu ya. Mhm. Tertarik juga sih kayaknya ikut, apa, nanti S2-nya tentang policy gitu. Oh, policy. Karena kalau kita memperhatikan, masyarakat kita ya, Pak, ya, sebetulnya kan, mereka itu lebih butuh bukan hanya sekedar diberi pelatihan, Hmm. bukan hanya sekedar diberi, BIMTEK gitu ya. Mhm. Kalau ditanya masing-masing tentu mau sampai habis diberi pelatihan, diberi permodalan, Oh akses, iya. atau Mhm. mungkin diberi sumber daya atau Iya. mesin-mesin gitu kan, Pak. Mungkin Mhm. kita juga ada yang pernah sampai sana kan Iya ya. dibantu untuk, apa namanya, Alat sumber ekonomi ya, daya, baik itu sumber daya, produktif ya untuk produktif gitu mhm. kan. Terus juga dibantu pemasarannya gitu, Pak, Mhm. sampai, memang mungkin terlihat manja ya karena Iya. dibantu semua, tapi Iya. sebetulnya diberi kesempatan gitu Iya. biar dia bertumbuh. Baik itu diberi ruang bagaimana cara memasarkan produknya yang mungkin barangkali orang nggak tahu bahwa produk dia itu ini bagus banget gitu, bisa Mhm. bersaing bukan Iya. cuma di Indonesia, mungkin di luar negeri Heeh. juga. Terus kemudian juga dibantu keuangannya gitu, Iya keuangan ya. mungkin dari segi pencatatan sederhana, terus tadi juga kewajiban perpajakannya supaya usaha dia sustain dan Mhm. berkembang bisa menyerap tenaga kerja. Justru kan yang Mmm. jadi isu sekarang itu kan tenaga kerja Iya. banyak badai PHK ya. Iya ya. Mudah-mudahan sih teman-teman yang terkena PHK bisa memulai usaha yang baru, bisa proaktif ya, Nah, kalau apalagi dia angkatan kerja muda banyak nih Pak, bonus apalagi kalau berada di demografi. sekitar kawasan hutan ya, bisa balik kampung usaha di Iya, balik kampung, apa namanya, walaupun tinggal di desa tapi di atas penghasilannya UMR, di atas UMR, atau bahkan ada juga yang, apa namanya, sarungan tapi gaji dolaran, gaji ada juga tuh bularannya Pak, istilah itu ya. ada juga gaji dolaran benar-benar dia nyari usaha di luar negeri. Ah, ya menarik ini Sobat Semesta Menghijau dan Sobat Pelatihan yang mudah-mudahan ini menjadi inspirasi ya bagi kita semua, terutama juga bagi kami ya di podcast ini. Mudah-mudahan ini semakin bermanfaat ya, memberikan informasi, pengetahuan dan pengalaman di lapangan bahwa apa yang kita lakukan ini mungkin secara konsep sebenarnya sudah ini Mas Azim ya, hanya implementasinya yang kadang Iya betul Pak, memang harus dari pucuk tertinggi kali Pak ya, untuk ya namanya kayak misalkan output untuk meningkatkan, lapangan pekerjaan itu kan harus diintervensi oleh berbagai macam kementerian ya. ya sebenarnya Iya betul, dari konsep itu sudah ya, hanya mungkin di tataran implementasi ini betul yang betul belum ini. betul. Sama kayak juga banyak hal lah sekarang kan sudah banyak terkoneksi ya, apa namanya, antar program, kemudian antar Iya alhamdulillah, kementerian, antar unit cagar. Baik, terima kasih Mas Azim, siap, alhamdulillah ini banyak masukan-masukan, banyak saran, banyak informasi. iya. Mudah-mudahan bermanfaat, kalau ada Amin. salah kata dimohon maafkan. Iya, mungkin ada pesan-pesan, tambahan kalau ini yang perlu Iya, disampaikan? pesan-pesan terakhir itu aja sih Pak, kalau emang ada perlu bisa nanti Iya. dicantumkan nomor HP atau email Iya. bisnis saya boleh entar. Boleh ya, nanti saya bikin ini deh running tag Iya boleh, di videonya. boleh siap, Nah, terima kasih banyak ini. ya baik, justru kami yang berterima kasih Mas Azim sudah mengisi di podcast kami. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi halayak dan wabil khusus untuk kelompok tani hutan yang memang saat ini sudah mulai tumbuh ya unit-unit usahanya, dan kami mendoakan mudah-mudahan sukses mengelola kawasan, mengelola kelembagaannya Amin. dan mengelola usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.